Bapak Ibu, siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Memberikan kami hati yang selalu rindu untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Terlebih lagi kami mau melakukannya Tuhan. Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, memampukan kami umat-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Setiap umat-Mu Tuhan, untuk selalu dekat dengan-Mu. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu. Mari sambil bangkit berdiri, naikkan pujian ini. Memilih-Mu bagian yang terbaik,
berharga, satu yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah harta kami yang paling berharga. Haleluya. Dan kami mau mengejar-Mu sampai titik garis finish Tuhan. Memperoleh Engkau sendiri adalah bagian yang terbaik dalam hidup kami. Saatnya Bapa, beri kami berkat firman-Mu, jamah kami oleh Roh Kudus-Mu, agar firman itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan hidup kami menyenangkan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang bisa berjumpa kembali. Haleluya. Oleh kemurahan Tuhan, 2 minggu yang lalu saya ke Penang dengan tujuan berobat. Selama 5 hari saya ada di sana. Ya, tapi ternyata pengobatan hanya perlu waktu 2 hari. Jadi saya hanya menginap 1 malam di rumah sakit, lalu selebihnya saya boleh pulang. Dan oleh karena itu saya punya banyak waktu di sana. Kondisi saya sekarang jauh lebih baik. Saya berterima kasih atas doa Bapak Ibu sekalian yang membuat Tuhan berkarya dalam hidup saya. Nah, karena saya punya banyak waktu di sana, jadi saya sempat HOTS. Haleluya. Ternyata HOTS itu DNA kita ya, sudah mendarah daging. Baik di tanah sendiri atau di tanah orang, kita tetap HOTS. Haleluya. Dan ternyata di sana juga ada GBI, saudara. Di Georgetown ya, kota yang ada di Pulau Penang itu ada GBI, ada 4 GBI. Dan saya rindu, sebenarnya saya ingin tahu sebenarnya kehidupan kekristenan di sana itu seperti apa. Oleh karena itu saya sempat menghubungi beberapa gereja dan akhirnya saya bisa berkenalan dengan seorang hamba Tuhan, yaitu gembala dari salah satu GBI, namanya Pak Thompson ya. Ini adalah nama gerejanya GBI Tapga. GBI Tapga, dia punya 2 lokasi ibadah, satu di Bayan Lepas, satu di Georgetown ya. Jadi kalau misalnya saudara 1 hari main-main ke sana, saudara masih bisa ibadah di sana, di salah satu GBI yang ada di sana, saudaraku. Ada banyak hal kita ngobrol dan saya tanyakan, terutama mengenai kehidupan kekristenan ya. Dan dia cerita cukup banyak, namun ada 2 hal yang mengejutkan saya, sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di negara kita, saudaraku. Bahwa perpindahan keyakinan, yaitu keluar atau meninggalkan Islam, di sana itu dilarang. Ya, itu mau pindah ke agama Buddha, Hindu, atau bahkan ke Kristen, tapi kalau keluar dari Islam itu dilarang. Tapi selepas di luar Islam, jadi kalau perpindahan agama dari Buddha ke Kristen, dari Kristen ke Konghucu dan sebaliknya, itu diizinkan. Atau masuk ke Islam, itu diizinkan, saudara. Nah, bila hal ini dilanggar, ya, bila ada orang yang meninggalkan Islam, maka yang bersangkutan bisa kena hukuman, bahkan kehilangan status kewarganegaraannya. Jadi stateless. Jadi orang tanpa status di negara itu sebetulnya ya seperti ada orangnya tapi nggak diakui ada gitu ya. Dia tidak punya hak hukum, dia nggak bisa bikin paspor dan segalanya. Jadi kehilangan hak hukumnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya,
Jadi sebetulnya negara kita ini masih lebih bebas daripada di Malaysia. Nah, waktu saya dengar itu, lalu saya coba juga cari informasi di internet. Ada satu kasus yang pernah viral di Malaysia sehubungan dengan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu seorang gadis yang bernama Aslina Jailani. Coba tampilkan fotonya Lina Joy. Ini sempat viral di tahun 2006. Ya, itu ya mungkin kurang jelas ya. Itu sebelah kiri itu namanya Aslina Jailani, dan di sebelah kanan dia bersama tim hukumnya. Jadi ceritanya begini, saudaraku. Aslina Jailani ini terlahir dari keluarga Islam. Bapak ibunya orang Islam. Dia juga tumbuh besar menjadi seorang Muslim. Namun di tahun 1990 dia memutuskan untuk meninggalkan keyakinannya lalu menjadi seorang pengikut Kristus, saudaraku. Dan 6 tahun kemudian di tahun 96 dia memberikan dirinya dibaptis. Pada awalnya semua berjalan aman-aman saja karena tidak berhubungan dengan pihak otoritas negara. Masalah mulai muncul ketika Lina hendak menikah dengan orang segerejanya ya, jadi orang yang seiman dengan dia. Sedangkan hukum di Malaysia itu tidak mengizinkan pernikahan beda agama. Jadi pernikahan itu harus seagama. Nah, oleh karena itu lalu Lina mengajukan diri kepada negara untuk mencabut atau merubah status agamanya dari Islam menjadi Kristen. Nah, ini di titik inilah mulai timbul masalah, saudaraku. Karena ternyata perpindahan ini sudah diketahui oleh negara, akibatnya dia harus melalui berbagai berulang kali keluar masuk sidang pengadilan, masuk ke sidang negara, masuk ke sidang syariah dan segala macam. Dan di titik itulah sebetulnya tekanan dan intimidasi mulai muncul. Ya, termasuk ancaman di penjara, juga bahkan diancam akan dibunuh oleh beberapa kelompok masyarakat yang ada di sana. Jadi itulah yang dihadapi oleh orang-orang seperti Lina Joy di negara tetangga kita, saudaraku, ketika beliau memutuskan untuk mengikuti Yesus. Nah, di sini saya mulai timbul sebuah pertanyaan besar, dan ini yang saya mau bagikan bagi saudara pagi ini, saudara. Yaitu begini, ini pertanyaan besarnya ada di sini. Apa alasan orang-orang semacam Lina Joy ini menjadi pengikut Kristus? Apa alasan mereka sebetulnya? Agar karirnya sukses, bahkan dia kehilangan pekerjaan setelah itu. Jadi dia dikeluarkan dari pekerjaannya. Agar bebas dari masalah, bahkan yang bersangkutan mendapat banyak masalah setelah itu. Atau agar hidupnya menjadi kaya. Nah, saudara bisa jawab sendiri, saya pikir ya. Pastinya itu nggak ada di benak Lina Joy. Lalu alasan dia ikut Yesus itu apa gitu loh? Sudah tangkap nggak? Ya, keuntungan apakah yang dia peroleh kalau dia menjadi pengikut Kristus? Ini yang jadi pertanyaan besar. Dan sebetulnya pertanyaan ini juga berlaku buat Anda dan saya. Apa alasan saudara ikut Yesus? Alkitab mencatat kehidupan seorang yang bernama Paulus dengan cukup lengkap. Bagaimana hidupnya sebelum dia mengenal Yesus dan bagaimana setelah dia mengikut Yesus. Coba kita lihat ya. Kita mulai lihat dari Filipi pasal 3 ayat yang keempat. Bunyinya demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, perhatikan ayat yang kelima ini. Disunat pada hari ke-8. Paulus itu disunat di hari ke-8 sejak dia dilahirkan. Jadi dia disunat itu sejak bayi.
dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, saudaraku. Jadi kalau saya mau bikin mudah, Paulus ini mau bilang kepada kita begini, aku ini orang Israel asli loh. Bangsa pilihan Allah. Sejak lahir, aku sudah ikuti semua aturan agama. Bahkan sekarang aku menjadi tokoh atau menjadi pemuka agama itu. Semua aturan Taurat aku lakukan tanpa cacat, saudara. Dan ada satu hal lagi yang pada masa itu dianggap sebagai sebuah reputasi yang hebat. Yaitu dia mengatakan bahwa dirinya adalah penganiaya jemaat. Artinya dia adalah orang yang menangkapi, membuat atau menganiaya pengikut Kristus, memasukkan mereka ke dalam penjara, bahkan membunuh mereka. Pada masa itu, reputasi ini sangat dihormati oleh mayoritas orang Yahudi. Oleh karena semua hal yang secara lahiriah Paulus sudah buat, Paulus sudah dapatkan dari lahirnya, Paulus menjadi orang yang sangat dihormati oleh mayoritas Yahudi pada masa itu, saudaraku. Dia pasti dapat kenyamanan, dia pasti dapat kehormatan, dan pasti juga dia dapat uang. Mendapat pendapatan yang sangat besar sebelum mengikuti Yesus. Tapi mari kita perhatikan apa yang terjadi sesudah dia mengikuti Yesus. Nah, ini yang menarik, saudaraku ya. Kita lompat ke 2 Korintus 11 mulai ayat ke-24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Disesah, dipecut, saudaraku ya. Setiap kali disesah, jumlahnya berapa? 39 kali pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, tapi untungnya nggak sampai mati. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ayat 26, dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Ketika dia percaya kepada Kristus, bahkan dia mulai melayani Tuhan, mulai memenangkan jiwa, mulai membangun, memuridkan banyak orang. Yang diperoleh apa? Yang tadi saya bacakan. Semua kehormatan, kekayaan, kenyamanan hilang. Pertanyaannya, untuk apa dia ikut Yesus? Untuk diberkati? Coba renungkan baik-baik. Ada banyak penderitaan dan aniaya setelah dia menjadi pengikut Kristus. Jadi apa alasan Paulus mengikut Yesus? Nah, ini yang saya mau kupas. Sebenarnya ada banyak alasan, tapi izinkan bagi ini saya membagikan 2 saja buat Anda dan saya. Supaya ini menjadi tuntunan. Dan saya harap ini juga menjadi alasan Anda dan saya mengikut Yesus. Haleluya. Yang pertama, kenapa dia mengikuti Yesus? Mazmur 117 ayat yang kedua. Bunyinya demikian. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, pada satu titik dalam kehidupan Paulus, dia sadar bahwa kasih Allah yang dia terima jauh lebih besar, lebih dahsyat dari segala penderitaan yang harus dia alami. Ini yang membuat dia menjadi pengikut Kristus, yaitu kasih yang dia dapatkan dari Tuhan.
Bahkan Paulus pernah mencatat di dalam suratnya kepada jemaat di Roma ayat 8 ayat 35. Coba kita lihat apa catatannya ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita. Karena kasih Yesus jauh lebih besar dari semuanya itu. Sampai ada lagunya, pernah kita nyanyikan. Coba, kunci C, haleluya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun. Ya, kalau mau nyanyikan lagu ini, kita lanjutkan di doa malam hari Rabu ya. Sekarang dengar khotbah dulu. Saudara perhatikan ini baik-baik. Ketika pada satu titik kita menyadari ada satu pribadi yang mencurahkan kasihnya begitu besar atas kita. Begitu kita menyadari betapa besar kasihnya kepada kita, kita bisa rela loh mengorbankan apa saja untuk pribadi itu. Saya ulangi ya, ketika ada satu pribadi yang kita sadari kasihnya begitu besar atas kita, kita akan rela mengorbankan apa saja untuk orang itu. Ya. Ini berbeda ketika kita mengikuti satu pribadi karena kita mendapatkan apa yang kita mau dari dia. Oh bukan, saudaraku. Bukan seperti itu. Saya mau cerita di tahun 2023 ada seorang Amerika bernama John Ivanovsky. Ada yang benar? Ada yang pernah dengar? Ini pernah viral, saudaraku. Karena beritanya masuk TikTok ya. TikTok itu luar biasa itu. Dan disaksikan oleh jutaan orang. John Ivanovsky ini adalah seorang pria Amerika, usia 60 tahun. Apa sih yang membuat dia viral, saudaraku? Ternyata John Ivanovsky adalah seorang pria biasa, tidak punya keahlian khusus. Juga bukan seorang yang pandai atau punya kehidupan yang menarik. Tapi pada usia yang 60 tahun yang bersangkutan itu sakit. Dan ketika diperiksa secara menyeluruh didapati bahwa ginjalnya itu mengalami masalah yang sangat serius. Dia harus dicuci darah, tapi bukan hanya cuci darah, karena kondisinya sudah terlalu parah. Dokter bilang, untuk membuat hidupmu bisa melampaui 1 tahun ke depan, kamu harus transplantasi apa implan, saya nggak tahu lah, semacam itu. Jadi harus ada ginjal baru yang ditanam, menggantikan ginjalnya rusak supaya dia bisa bertahan hidup. Dan untuk proses itu kan nggak gampang, saudaraku. Harus mencari donor yang benar, donor yang cocok, yang tepat, yang ya kira-kira bagi dokter yang paling cocok lah. Dan itu melalui proses yang agak panjang. Untuk waktu 1 tahun itu sebetulnya nggak panjang, saudaraku. Dan setelah lewat 6 bulan didapat nggak ada seorang pun donor yang ya kan. Yang pasti biasanya kalau orang mau kasih ginjalnya itu kalau orangnya sudah baru mati, sudah bukan mati setahun yang lalu, sudah baru mati gitu ya. Jadi sebelum mati dia sudah tanda tangan, saya akan serahkan ginjal saya. Dan untuk itu sebenarnya susah banget, saudara. Walaupun seluruh jaringan rumah sakit di Amerika saling berbagi info tentang hal ini. Jadi kondisinya adalah semakin hari makin susah. Namun satu hari pihak rumah sakit memberi kabar bahwa sudah didapatkan satu donor ginjal, dan setelah mengalami pemeriksaan yang cukup teliti bahwa donor ini cocok buat Anda. Tapi masalahnya orang ini anonimus, jadi tidak memperkenalkan diri, Jadi si John tuh, loh ini donor saya siapa ya? Dia ingin tahu juga, dan dia baru tahu pada hari operasi. Coba kita lihat ya videonya John Ivanovsky. Coba
Tolong Oh tampilkan. my God. Are you kidding me? Itu yang perempuan tuh donornya, saudara. Oh, Baru ketemu di hari operasi. Dan ini Only on his adalah fourth John side, Ivanovsky. emotions flowing from a Kirkwood father after waking up from a life-saving organ transplant surgery, only to find out that his new kidney came from his own flesh and blood, his daughter. Now an entire community is stepping up to help the family pay for their medical bills after the heartwarming surprise was posted to social media. Only News 4's Gabriela Vidal shares the story that's pulling on our heartstrings tonight, Gabby. Yeah, Sam and Corey, it's a story that's quickly gone viral over TikTok with nearly 4 million views as of today. But 25-year-old Delaney Ivanowski tells me it's giving her dad a second chance at life that's been the most rewarding part of this journey. I was upset, but I'm so grateful. It's just hard to describe. Hard to describe, but the emotion on John Ivanowski's face says everything. I can't stop crying. He goes, I knew you were up to something. And I said, well, I'm always up to something. That something began. Ya cukup. Jadi dia kaget. Ada seorang gadis yang masuk. Ternyata donornya adalah putrinya sendiri. Delaney Ivanovsky. Umurnya masih 25 tahun, saudara. Ya pasti kemungkinan besar cocok ya, masih darah daging dia sendiri, saudaraku. Dan operasi berjalan dengan sukses. Dua-duanya bisa keluar dalam kondisi yang sehat, saudaraku. Dan ketika ditanya, apa yang menyebabkan kau memberikan satu ginjalmu? Kau bersedia lakukan itu? Dia bilang begini, apa yang ku terima dari ayahku jauh lebih besar dari apa yang bisa kuberikan kepadanya. Perhatikan, saudaraku. Ketika kita menyadari kasih yang kita terima itu sedemikian besar, maka kita rela melakukan apa saja untuk si pemberi kasih itu. Sudah ngerti nggak di sini? Dan ini yang dilakukan Tuhan. Ya, beberapa hari yang lalu ada saudari kita yang memberikan kesaksian di grup WA, ya, saudari Anis, bagaimana dia diintimidasi oleh beberapa teman-temannya karena dia menjadi pengikut Yesus. Saya bilang sama dia, jangan dibalas ya. Dan Anis menjawab seperti ini, beribu-ribu kebaikan sudah aku terima dari Tuhan sejak aku ikut dia. Kasih dari Allah yang dia terima jauh lebih besar, lebih bernilai daripada segala masalah yang menghadang dia. Itulah yang membuat mereka mau ikut Tuhan. Ya. Coba pertanyakan kepada diri kita, sebetulnya kita ikut Tuhan karena alasan apa ya? Haleluya. Yang kedua, nah, mari kita lihat Filipi 3 ayat 7. Nah, Paulus bilang begini, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, tadi yang saya sebut ya, dihormati, mendapat kenyamanan, mendapatkan banyak uang. Sekarang gua anggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Perhatikan, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus rela kehilangan kehormatan, kenyamanan, semua fasilitas yang dia miliki. Supaya apa? Memperoleh Yesus. Harusnya Yesus menjadi satu hal yang kita kejar. Satu-satunya yang kita kejar ketika kita mengikut Dia. Pada awalnya mungkin kita ikut Yesus karena waktu itu kita punya masalah. Lalu kita dengar Yesus adalah solusi dari masalah kita. Tidak ada yang salah dengan itu.
pada awalnya mungkin kita sakit dan kita dengar Yesus bisa menyembuhkan. Pada awalnya mungkin kita sedang tertimpa sesuatu yang tidak kita harapkan dan kita dengar Yesus bisa tolong. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi saya mau sampaikan, kalau engkau ikut Yesus sebatas itu, satu hari engkau akan meninggalkan Yesus. Kapan itu? Ketika kesulitan datang dalam hidupmu. Ketika apa yang kau harapkan untuk Tuhan beri kepada hidupmu tidak terjadi, engkau bisa tinggalkan loh. Tapi kalau engkau ikut Yesus karena yang kau kejar adalah Dia sendiri, oh saudaraku, engkau akan menjadi pribadi yang setia. Tidak peduli bahkan sampai kehilangan segala-galanya pun, engkau tetap ikut Yesus. Ya. Saudara masih ingat kita dulu pernah dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang juga mantan atlet. Waduh, waktu itu gereja kita belum di sini, saudara, masih di Mr. Penyet, ya, yaitu Ibu Imelda Wiguna. Beliau itu kan mantan atlet bulu tangkis, ya, punya reputasi yang hebat. Namun setelah beliau pensiun, dia menjadi hamba Tuhan. Nah, satu kali dia itu bercerita, bersaksi, saudaraku. Peristiwa ini terjadi kira-kira sekitar 15 tahun yang lampau. Di mana ketika dia diundang untuk datang untuk melayani di sebuah persekutuan doa di Jakarta, saudaraku. Jadi dia hadir dan dia melayani dengan penuh semangat. Dan ketika ibadah selesai, sebelum dia pulang, dia itu dicegat oleh seorang ibu yang usianya sudah lanjut. Dia bilang, Ibu Imelda minta waktu sebentar. Saya mau minta pendapat ibu, gitu. Oh iya, apa yang saya bisa bantu? Terus pun dicerita, Bu Imelda, saya ini sedang bingung apa yang harus saya putuskan. Karena suami saya sekarang pulang ke rumah. Setelah 40 tahun meninggalkan kami sekeluarga tanpa berita, sekarang dia pulang ke rumah. Terus kata Ibu Imelda, dia bilang begini, puji Tuhan, itu namanya Tuhan memulihkan rumah tangga. Ya juga sih Bu, tapi masalahnya dia pulang dalam kondisi lumpuh, stroke Bu. Jadi kalau dia tinggal di rumah kami, itu kalau saya terima, yang saya harus buat adalah saya harus mandiin dia, saya harus suapin dia makan, dia harus cebokin dia, saya harus lakukan semuanya untuk dia. Setelah 40 tahun tidak pulang. Terus sebetulnya dia nggak pulang kemana? Ditanya sama si Imelda, ya selingkuh lah Bu, 40 tahun nggak pulang-pulang. Sekarang karena dia stroke, istrinya nggak mau ngerawat dia pulang ke rumah. Terus ibu ini bilang begini, pertanyaan saya cuma satu, kalau Ibu Imelda jadi saya, apa yang ibu akan buat? Sambil takone kok ngono sih gitu ya. Waktu saya dengar ini dia sendiri cerita ya. Waktu saya dengar ternyata laki-laki ini nggak pulang ke rumah selama 40 tahun itu karena selingkuh. Hati saya panas, saudara. Dalam hati orang begitu kalau pulang mesti ini dipateni wae katanya gitu. Ya kata Ibu Imelda itu. Tapi karena dia hamba Tuhan, dia bilang, ini yang dia bilang begini, Bu, ibu ini sekarang usia berapa? Saya sekarang 80 tahun. Jadi ibu ini udah tua juga ya, tapi mungkin masih sehat gitu ya. 80 tahun Bu. Nah, ibu ini sudah 80 tahun, jaraknya tinggal selangkah. Maksudnya selangkah itu apa Bu? Tinggal selangkah ketemu Yesus. Tinggal selangkah. Eman Bu, tinggal selangkah. Dan langkah terakhir adalah apa? Mengampuni suamimu, merawat suamimu. Setelah itu ibu ketemu Yesus. Gimana? Amin? Ibu itu diam aja, saudara. Terus dia bilang, amin. Diam lagi. Amin. Amin, gitu ya. Saya nggak tahu dia pulang dengan hati yang sungguh-sungguh atau tidak. Tapi informasinya suaminya diterima.
Dan sejak hari itu suaminya dirawat oleh dia dengan segala kekurangan dia. Dia mau menerima dan merawatnya, saudara. 1 tahun kemudian dia berjumpa dengan Ibu Imelda kembali dan sang hamba Tuhan bertanya, "Ibu, gimana kabarnya? Suaminya diterima kan di rumah?" "Saya terima, Bu." "Gimana kabarnya hari ini?" "Puji Tuhan, Bu. Puji Tuhan. Wis mati, Bu, saiki." Ya. Nah, tapi begini, saudara, terlepas dari segala kebahagiaan dia ketika menyampaikan hal ini, ya, dia itu mau nerima, saudaraku. Dengan apa? Dengan satu alasan, yang saya kejar Yesus. Karena hal itu, dia melakukan itu. Dan ini juga yang dibuat Paulus. Ini juga yang dibuat orang-orang seperti Lina Joy. Ya, dibuat Anis. Harta yang paling berharga dari kita mengikut Tuhan adalah Yesus itu sendiri. Dan bagi orang-orang seperti ini, mereka rela kehilangan segala-galanya hanya untuk mendapatkan Kristus. Banyak orang mengejar Kristus untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tapi Alkitab berkata berbeda. Ini yang saya dapatkan ketika saya ada di Penang, saudaraku. Dan saya berdoa hal ini memberkati kita, memberikan kita tujuan hidup yang benar. Untuk apa kita menjadi seorang pengikut Kristus? Oke, nah kita nyanyikan lagu yang tadi. Kita lanjutkan. Kunci C. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah? Tak satu pun, apa yang dapat satu pun. Kau sahabat yang sejati, sekali lagi kita katakan, memisahkan. Yes, Lord. Tak satu pun, tak memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku. Tak satu Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Mari kita bangkit berdiri. Tiada satu
Kau menggendongku, Engkau Yesus. Biar musik saja menyanyikan lagu ini. Mari kita pejamkan mata kita sebentar. Satu ketika ada seorang pemuda bertemu dengan Yesus. Dan pemuda ini berkata bahwa izinkan aku mengikuti engkau. Lalu Yesus menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sangkarnya, tapi aku tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Yesus sedang berkata bahwa sungguhkah engkau mau mengikut aku? Dia memang Allah yang mengasihi kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang menolong kita, Allah yang rela mati bagi kita. Tapi ada banyak rintangan, ada banyak tantangan. Ketika kita mau terus dengan setia mengikuti Dia. Nah, di saat itulah pertanyaan ini akan muncul dalam dirimu. Untuk apakah engkau ikut Dia? Yes. Tuhan, aku mau ikut Engkau karena aku ingin mendapatkan Engkau pribadi. Yes, Lord. Sikarala barala barala basyidibin. Mikarayala barala basyidibin. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat. Engkau Yesus, Engkau Yesus. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu pagi. Terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu yang sedemikian besar, yang tidak pernah bisa kami hitung. Kasih yang demikian dahsyat. Kau berikan nyawa-Mu sendiri untuk menebus kami dari segala penghukuman dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Lord. Haleluya Lord. Pagi ini kita akan menerima perjamuan kudus. Sebelum kita menerima semuanya itu, mari kita melihat pada diri kita sendiri. Adakah hal-hal yang tidak berkenan yang masih kau pertahankan dalam hidupmu? Dan bila mana itu ada, mari kita lepaskan, kita bertobat, kita akui di hadapan Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur kepadamu. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk, dan saya minta tolong para hamba Tuhan untuk membagikan anggur dan roti.
seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup Yesus. Simu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan, air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Yesus. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam namanya. Thank you, Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Tidak ada kasih seperti kasih-Mu yang sedemikian besar, sedemikian dahsyat, sedemikian indah, hanya datang daripada-Mu saja. Bersyukur kepadamu, kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Mari Tuhan, tuntunlah hidup kami, supaya hidup kami menyenangkan-Mu. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan duduk, saudaraku. Shalom Bapak Ibu, selamat siang. Saya akan baca pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukannya setelah ibadah itu selesai. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup WA gereja. Untuk membangun keinginan dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan hari Rabu jam 7 malam dan kelas pendalam Alkitab hari Kamis jam 7 malam. Dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Dan komsel dewasa muda setiap hari Sabtu jam 3:30 sore. Itu aja, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa penutup. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kalau kami masih boleh berhimpun, berkumpul tempat ini Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih-lebih Tuhan, telah Kau bentangkan firman-Mu di hati kami. Untuk apa kami ikut Engkau Tuhan? Beri kami hati yang tulus Tuhan, hati yang murni, untuk mengiringi-Mu Tuhan,
di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang telah Kau sampaikan isi hati-Mu lewat beliau Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan dia, hati hamba, hati gembala, Kau taruh dalam hidupnya Tuhan. Dan apapun yang dia kerjakan Tuhan, biar hanya nama-Mu saja ditinggikan dalam hidupnya. Kami juga memberkati kesehatannya Bapa, istri dan anak-anaknya Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melayani Engkau tuh WL, singer, pemain musik, guru-guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh melayani Engkau. Biarlah pelayanan kami hanya untuk kemuliaan-Mu saja Bapa. Beri kami hati yang tulus, hati yang murni untuk melayani Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat tempat ini Tuhan. Kau berkati mereka satu pribadi pas pribadi, pekerjaan mereka, studi mereka Tuhan, rumah tangga mereka Tuhan. Biar apapun yang mereka lakukan, jadi mereka berhasil dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka. Kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah persembahan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tidak lupa kami juga bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Pulihkan, selamatkan negeri kami. Bila hujan pertobatan, hujan keselamatan selalu ada di bangsa ini Tuhan. Dan panji-panji-Mu ditegakkan di bangsa ini Tuhan. Kami memberkati pemimpin kami, Pak Jokowi Tuhan. Di akhir masanya Tuhan, Kau beri dia kekuatan, kemampuan Tuhan. Di dalam masa-masa akhir ini Tuhan, biar apapun yang dia putuskan Tuhan, semata-mata hanya untuk kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga memberkati pemimpin kami dan di pusat dan di daerah. Beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau, ada di hati mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang kami rindu Engkau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.